merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Pesta ini mengajak kita semua untuk merenungkan makna pembaptisan kita masing-masing sebagai umat beriman yang dibaptis dengan air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan pembaptisan itu kita sebagai umat beriman diangkat martabatnya menjadi putra-putri kesayangan Allah. Martabat keputraan ini hendak menegaskan agar kita sebagai umat Kristiani hidup seturut kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 11 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Pembaptisan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon, semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus, diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua, seluruh gereja Katolik universal, merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dalam sabda Tuhan hari ini kita menemukan kata-kata indah. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pertanyaan yang dapat kita ajukan, apa yang membuat seseorang itu disebut sebagai anak yang dikasihi? Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita sebut sebagai alasan seseorang disebut sebagai yang dikasihi. Misalnya saja, dia adalah anak kandung. Meskipun tidak berarti bahwa kalau bukan anak kandung lantas kurang dikasihi. Bisa juga anak yang tidak nakal, tidak bandel, dalam arti ia senang mendengar nasihat orang tua dan setia melaksanakannya. Atau juga anak yang berbakat,
dan berprestasi. Dan ini biasanya sebagai orang tua kita akan senang lalu menceritakan prestasi keberhasilan anak-anak kita itu karena mendapatkan penghargaan atau piala. Bisa juga karena anak-anak itu santun, ramah, mudah akrab dengan siapa saja, sehingga disenangi oleh siapapun. Bisa juga karena anak itu rajin dalam banyak hal, sehingga bisa dengan mudah membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Atau ia adalah seorang yang saleh, yang rajin berdoa, dekat dengan Tuhan. Barangkali masih banyak hal yang dapat kita sampaikan sebagai alasan seseorang pantas disebut sebagai yang terkasih. Yesus, Sang Putra Tunggal Bapa, punya semua kualitas positif itu, bahkan melebihi semuanya itu karena ia datang untuk mengenapkan seluruh sabda Tuhan. Seperti yang ditegaskan kepada Yohanes Pembaptis. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu keluar dari air, dan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pembaptisan adalah manifestasi Yesus sebagai Mesias, Putra Allah. Dan ini merupakan permulaan perutusannya dan penegasan identitasnya sebagai pilihan Allah yang dibaptis dengan air terlebih oleh Roh Kudus, dan pelayanannya diaguransikan atau diproklamirkan secara publik. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus, pesta ini mengajak kita semua untuk merenungkan makna pembaptisan kita masing-masing sebagai umat beriman yang dibaptis dengan air dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan pembaptisan itu kita sebagai umat beriman diangkat martabatnya menjadi putra-putri kesayangan Allah. Martabat keputraan ini hendak menegaskan agar kita sebagai umat Kristiani hidup seturut kehendak Allah. Pembaptisan itu juga mengantar kita menjadi anggota persekutuan umat Allah dan tubuh mistik Kristus. Pengakuan status dan identitas ini menentukan cara bersikap dan berperilaku. Maka hiduplah sebagai layaknya putra-putri Allah, sebagai anak-anak Allah, dan bersekutu dengan sesama umat untuk saling menopang, untuk merawat, memelihara rahmat kekudusan yang kita terima itu. Ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang hidup dan bakti kami berkenan kepadamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.